huruf sambung. Alif termasuk bagian daripada huruf egois. Di mana alif, hamzah, huruf-huruf yang tidak bisa digabung dengan huruf berikutnya. Untuk hamzah bisa digabung manakala dia minjem rumah di tempat lain atau dengan huruf lain. Ba termasuk huruf-huruf yang sama bentuk. Perbedaan ba, ta, dan tha hanya di titik. Terlebih ba ini bisa juga nanti sama dengan nun. Manakala dia titiknya satu di bawah, ba. Titik satu di atas jadi nun. Dalam bentuk asli memang ba dan nun berbeda. Tetapi dalam Quran, sudah dalam kalimat, ba dan nun hampir sama. Yang membedakan hanya titiknya. Titiknya di bawah jadi ba, titiknya naik jadi nun. Itu pun posisi di awal, di tengah, di akhir, semua huruf hijaiyah, di akhir kembali ke bentuk semula. Antara ba dan nun tentu berbeda bentuknya. Ba dan ta dan tha sama bentuk, bedanya hanya di titik. Ini ta. Titik dua di atas. Titiknya ditambah satu jadi tha. Tha. Ini termasuk huruf yang sama bentuk antara ba, ini ba, ta, dan tha. Bentuknya sama, bedanya titik. Manakala titiknya satu di bawah jadi ba. Titiknya dua di atas jadi ta, titiknya tiga jadi tha. Huruf yang sama bentuk, perbedaannya yang membedakan hanyalah titik. Makanya orang yang belajar huruf hijaiyah, belajar Quran, kalau tidak teliti, akan terjebak dengan bentuk-bentuk yang sama seperti ini. Ini pun sama, huruf yang sama bentuk, yang membedakannya adalah titik. Ini adalah jim, Jakarta, jim. Titik satu di bawah. Bentuknya sama, di awal, di tengah, di akhir. Sama. Apa bedanya dengan huruf seperti ini? Sama. Yang membedakan hanya titik. Nggak ada titik, dia jadi ha. Di awal, di tengah, di akhir. Apa sih di awal? Bentuk kalau dia posisi berada di awal penulisan. Di tengah penulisan atau di akhir. Selalu huruf hijaiyah itu saat di akhir dia kembali kepada bentuk semula. Kha tadi dikatakan sama bentuknya, perbedaannya cuma di titik. Titiknya manakala dari bawah naik ke atas berubah menjadi jim. Titik ini turun ke bawah jadi jim, titik naik ke atas jadi kha. Ya. Manakala titiknya naik ke atas jadi kha, titiknya turun jadi jim. Jadi perbedaannya hanyalah di titik. Nggak ada titik jadi ha. Ini adalah bagian dari huruf egois. Huruf egois itu huruf-huruf yang tidak bisa disambung. Jadi kalau sudah ketemu huruf ini, sudah berakhir, tidak bisa nyambung lagi. Tuh ya. Di awal ini nggak bisa nyambung lagi. Di tengah sudah sampai sini. Di akhir sudah. Tuh ya. Jadi kalau dia di tengah, berada di tengah, kemudian huruf berikutnya nggak bisa bergabung dengan huruf berikutnya. Ini dal. Ini termasuk juga huruf yang sama bentuk, yang membedakannya adalah titik. Saat dia bertitik, maka berubah bunyinya jadi zal, agak rapuh sedikit. Kalau tanpa titik, dal, dada, didi, dudu, dikasih titik jadi zal. Zal. Ini pun termasuk huruf yang sama bentuk. Manakala tidak ada titiknya, maka bunyinya jadi ro. Dan ini juga termasuk huruf yang tidak bisa disambung atau huruf egois. Huruf ini, ro ini, apabila dikasih titik, bunyinya jadi zai, jadi rapuh. Ro, zai. Ya, jauh ya, kalau dal ke zal kan nggak jauh. Dal, zal. Kalau ini, ro, zai, zai, z, zai. Ini pun termasuk huruf yang sama bentuk. Sama bentuk, saat dia tidak punya titik, maka jadi sin.
Saya suka es. Es biasa. Es kalau dilatinkan es. Sin. Saat ada titiknya, tapi ingat ya nanti akan silap, akan sama, mirip dengan tha. Bedanya kalau tha nggak ada rumahnya, nggak ada gigi-gigi gini. Giginya cuma satu rumahnya. Ini dua itu kan. Ini, nah maksudnya apa? Ini kan sin. Kalau dikasih titik, nah ini jadi shin. Shin. Beda kan? Sin jadi shin. Nah, huruf ini seringkali ketukar dengan tha. Kalau tha, rumahnya satu. Kalau ini, shin, rumahnya dua. Tuh, ada gigi-giginya ya. Tha dan shin. Nanti ada huruf yang sama bentuk, beda titik. Bedanya di titik. Beda di titik ya beda bunyi. Ini juga ada kembarannya. Kalau nggak ada titik, dia shod. Di awal, di tengah, di akhir, podobai sama. Ya, ingat, huruf hijaiyah saat posisi di akhir pasti kembali ke bentuk asal. Saat dikasih titik, shod ini jadi dod, dod. Ya, bunyinya jadi dod. Kalau nanti berbaris bukan dod lagi, tapi do, di, do dikasih fathah, kasroh, domah. Do. Jadi ini termasuk huruf yang sama bentuk, bedanya cuma di titik. Ini juga sama bentuk, beda titik dengan mana? Ini kan to. Di awal, di tengah, di akhir. Sama aja bentuknya begini, nggak berubah. Ini huruf yang setia ya. Tapi manakala ini to ini dikasih titik, berubah bunyinya jadi asalnya to, jadi zo. Z-H-O, zo. Beda ya. To jadi zo. Huruf yang sama bentuk, bedanya cuma di titik. Ada titik jadi zo, nggak ada titik jadi to. Ini sering ketukar dengan alif dengan hamzah. Ini ain. Ain di awal, ain di tengah, ain di akhir. Ya, ini juga termasuk huruf yang berubah bentuk. Tuh, ain. Ya, ain. Tuh. Ain sering ketukar dengan hamzah. Ain, bukan. Ain. Ain di awal, di tengah, di akhir. Ini juga termasuk huruf yang sama bentuk. Manakala dikasih titik, berubah dari ain jadi rin. Jadi ada G-nya, rin. Di awal, di tengah, di akhir. Rin. Ini juga termasuk huruf yang sama bentuk. Cuman ini fa, harus diingat, rumahnya fa itu adalah seperti ba. Ba, tak, rumahnya begitu. Ya. Fa. Titik 1, fa. Titik 2 jadi kof. Tuh. Kalau tadi ada titik, gak ada titik, ini sekarang jumlah titik. Titiknya 1 fa, titiknya 2 kof. Bedanya kalau fa, ya rumahnya di ba. Kalau kof, rumahnya di nun tuh, ke bawah. Landai ke bawah. Ya, tuh. Kof. Titik 1, jadi fa. Fanta, F. Titiknya ditambah 1 lagi, jadi kof. Posisi di awal, di tengah, antara fa dan kof nggak ada beda. Perbedaannya cuma di titik. Titiknya 1 fa, titiknya 2 kof. Ini seringkali ketukar orang yang baca Quran di sini. Kalau di akhir, rumahnya beda. Kalau kof kan ke bawah. Kalau nun, datar. Karena rumahnya di ba tuh. Ya, lebih datar. Tapi, dalam kalimat, ya posisi di awal dan di tengah hampir sama. Di akhir beda bentuknya. Dan beda titiknya tentunya. Itu ya, tuh. Rumahnya kayak rumah nun. Kof. Kaf, ini ka. Ini seringkali dipikirnya ini hamzah, bukan, ini ya kaf. Kadang-kadang orang bingung bacanya. Ini termasuk huruf yang berubah bentuk. Aslinya begini nih. Di awal, di tengah, dan di akhir. Ingat, huruf hijaiyah di akhir kembali ke bentuk semula, bentuk asal. Kaf juga nanti masih ada bentuk yang lainnya selain ini ya. Kayak mirip ain tapi lebih besar. Lam, ini mirip dengan alif. Ya. Apa bedanya? Bedanya kalau alif tidak bisa nyambung dengan huruf berikutnya. Kalau lam bisa nyambung. Dan biasanya di sini bentuknya agak beda. Di sini di ujungnya kayak apa? Pancingan gitu ya, lam. Tapi seringkali orang ketukar antara lam dan alif ini. Cuman untuk membedakan kalau lam bisa nyambung. Kalau alif tidak bisa nyambung. Ini lam. Ini adalah mim
Tidak banyak perubahannya ya, cuma dibalik aja. Mim aslinya ke bawah, terus set. Mim tuh di posisinya berubah bentuk. Nanti dalam penulisan ya diajarin bagaimana menulis mim. Mim ke bawah, tuh. Mim di akhir. Ini mim. Mim ini juga kalau dikasih ke atas lagi 2 jadi H ya. Mim. Nun, ini yang saya katakan mirip dengan ba. Bedanya cuma di titik di bawah 1 ba, bawah. Dari ba naik ke atas naik jadi nun, n naik nun tuh. Sama posisi di awal, di tengah. Di akhir memang bentuknya beda. Kalau nun kan begini kecil dan ke bawah. Kalau ba datar. Tapi seringkali orang yang pemula yang baca Quran keliru antara nun dan ba ini dianggap sama. Kadang-kadang dimaksudnya nun dibacanya ba, dimaksudnya ba dibacanya nun, sering ketuker. Ini adalah waw. Ini termasuk huruf egois, huruf yang tidak bisa disambung. Di awal, di tengah ya, di tengah begini juga, di tengah dan di akhir begini. Jadi kalau sudah ketemu waw tidak bisa bersambung dengan huruf berikutnya. Itu waw. Hadada, itu di awal, ini termasuk huruf yang berubah bentuk. Tuh, di tengah mirip dengan mim kan? Kalau mim 1 ke bawah, ini dari ke bawah ke atas lagi 1, Di akhir Di akhir juga bisa nanti jadi gini, ini bisa di akhir. Kalau dia ketemu dengan huruf-huruf egois. Ini adalah Nah ini yang saya katakan hamzah. Hamzah itu kadang-kadang minjem rumah. Bisa di alif, tuh, minjem rumahnya. Bisa di rumah iya, bisa minjem rumahnya nanti di waw. Apa bedanya sih Pak Ari antara hamzah dengan alif? Ya beda. Kalau hamzah itu yang berbaris, yang hidup, yang bunyi. Sedangkan alif adalah fungsinya hanya sebagai huruf pemanjang atau mad. Nanti dibahas dalam pelajaran mad ya. Mad dan qasar, bacaan panjang dan bacaan pendek.